Bab 11 Sakit yang luar biasa. Wajah Lesikin terlihat kuyu, dia mengusir Jerry yang kemarin, dan putrinya menangis mencari ayahnya. Dia agak menyesal pada awalnya, karena ayah yang ditunggu lama oleh putrinya akan pergi lagi, tapi dia tak menyangka Jerry yang datang ketika dia akan menghadapi semuanya sendirian. Penampilan Jerry yang sangat mendominasi tampaknya telah menyentuh kelembutan di suatu tempat di hatinya dan bergetar hebat. "Siapa kamu? Beraninya menerobos ruang rapat keluarga Qin? Di mana penjaga keamanan? Usir dia!" Tuan Besar tidak mengenali Jerry yang saat ini. Waktu itu, Jerry yang dan orang keluarga Qin jarang bertemu. Dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu, bagaimana mereka bisa mengenalinya dalam satu pandangan? Kakek, dia adalah Jerry Yang, orang tak berguna yang menikah dengan Leslie 5 tahun lalu dan kemudian tiba-tiba menghilang dari dunia. Justru Fred Qin yang telah mendengar dulu kabar kembalinya Jerry Yang dan segera mengenalinya, dia juga melirik nakal pada Leslie Qin. Tuan Besar baru ingat siapa Jerry Yang sekarang, kedua matanya menyipit dan mengamati Jerry Yang dari kepala sampai ujung kaki. Selain kepribadian yang agak berbeda, nampaknya tidak ada perubahan apapun dan masih berpenampilan miskin. Meskipun Lesikin ingin sekali ada orang yang menanggung segalanya bersamanya, tetapi kemunculan Jerry yang di saat ini hanya akan membuat semuanya menjadi lebih kacau. "Siapa suruh kamu datang?" tanyanya dengan marah. Jerry yang tidak terkejut dengan permusuhan Lesikin terhadapnya. Jika bisa mendapat pengakuan dari Lesikin begitu kembali, bukankah harga pengakuan dari Lesikin terlalu murah? Saat ini, Tuan Besar melambaikan tangan agar Lesikin tidak berbicara. Dia menatap Jerry yang dengan tajam, "Ternyata kamu, orang tak berguna yang merusak reputasi keluarga Qin aku. Jika bukan karena kamu, keluarga Qin akan berada di antara keluarga kelas 1 di Jiangsu. Tak disangka, kamu masih berani kembali." Mata Jerry yang berkilau tajam dan berkata sinis, "Aku merusak reputasi keluarga Qin. Apa kebenarannya? Sebagai kepala keluarga Qin, apakah kamu tidak jelas?" Charles Ma telah menyelidiki jelas apa yang terjadi waktu itu, semuanya hanya sandiwara yang diarahkan dan dimainkan sendiri oleh keluarga Qin untuk mendapatkan grup Sanhe. Jika bukan demi Leslie Qin, keluarga Qin sudah hancur tadi malam. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Tuan Besar marah seketika dan menggebrak meja, lalu berdiri perlahan dengan dua mata penuh amarah. Karena gejolak emosinya, Tuan Besar tiba-tiba batuk hebat hingga hampir terjatuh. Leslie Qin buru-buru maju mendekat, hanya saja Fred Qin sudah menopang Tuan Besar lebih dulu darinya. "Minggir!" Fred Qin berteriak marah, "Masih punya muka panggil kakek. Kamu biarkan suami tak bergunamu datang karena ingin menjengkelkan kakek, kan? Jika sesuatu terjadi pada kakek, kami tidak akan melepaskan kalian. 5 tahun yang lalu, keluarga Qin mendapat malu karena hal kotor yang kalian lakukan. 5 tahun kemudian, apakah kalian ingin membuat kakek mati kesal? Ingin keluarga Qin hancur? Menurutku, kalian satu keluarga adalah bencana dan harusnya dikeluarkan dari keluarga Qin, selamanya tidak boleh menginjak ke dalam keluarga Qin selangkah pun." Leslie Qin telah mencurahkan begitu banyak demi keluarga, bahkan grup Sanhe miliknya juga diambil keluarga Qin, tapi hasilnya sekarang ditentang dan ditinggalkan oleh mereka. Melihat Leslie Qin yang hampir ambruk, Jerry yang merasa sangat sedih yang tak bisa diungkapkan. Kemarahan Tuan Besar berangsur-angsur mereda, dia memandang Leslie Qin dan berkata, "Leslie, merosotnya keluarga Qin disebabkan oleh kalian. Grup Yan Chen telah mendirikan cabang di Jiangsu sekarang. Selama mendapatkan kerja sama dengan mereka, keluarga Qin baru punya kemungkinan untuk menjadi keluarga kelas 1. Kini cara satu-satunya adalah memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga Wang. Kita baru punya harapan untuk mendapatkan kerja sama grup Yan Chen. Kamu harus menikah dengan tuan muda keluarga Wang atau memikirkan cara untuk mendapatkan kerja sama tersebut. Kalau tidak, kalian sekeluarga tunggu saja dikeluarkan dari keluarga ini." Wajah Leslie Qin jadi pucat begitu mendengar kata-kata Tuan Besar. Bahkan keluarga paling kaya di Jiangsu pun belum tentu mampu mendapatkan kerja sama dari grup Yan Chen, bagaimana dia bisa melakukannya? "Kakek, aku..."
Lesikin baru ingin menolak, Jerry yang ada di sampingnya tiba-tiba berkata, kami terima tugas ini. Bagus. Fredkin sangat gembira, tapi berkata dengan wajah mengejek, Lesi, jangan bilang keluarga yang menindasmu, tapi suamimu sendiri yang menerima tugas ini. Sekalipun kamu ingin mengingkarinya sekarang, terlambat sudah. Ini jelas-jelas tugas yang mustahil, tapi dia berani menyetujuinya. Benar-benar seperti yang dirumorkan, dia hanya sampah tak berguna, bisik beberapa anggota keluarga garis keturunan langsung. Satunya usaha yang dimiliki keluarga kaya teratas ibu kota, satunya lagi usaha yang dimiliki keluarga kelas 2 di Jiangsu. Dengan kesenjangan yang begitu besar, bagaimana mungkin grup Yan Chen akan setuju untuk bekerja sama dengan grup Sanhe? Baiklah, rapat hari ini sampai di sini, kata Tuan Besar sambil bangkit dan hendak pergi, tetapi tatapannya tertuju lagi pada Lesikin. 3 hari, aku beri kamu waktu 3 hari. Jika tidak dapat menyelesaikan tugas, kalian ambil inisiatif untuk meninggalkan keluarga Qin. Setelah itu Tuan Besar langsung pergi, dan semua orang memandang Lesikin dengan ekspresi bahagia di atas penderitaan orang lain. Haha, Lesi, 3 hari lagi, aku akan tertawa melihat kalian dikeluarkan dari keluarga Qin. Haha. Iya, cuma seorang putri haram juga ingin bersaing dengan Fred untuk mendapatkan kekuasaan. Sungguh tak tahu diri. Fred, aku selalu memihakmu, jangan lupakan aku setelah kamu mewarisi posisi komisaris. Betul, Fred, kami semua mendukungmu. Segera, Fredkin meninggalkan ruang rapat di antara kerumunan orang, hanya menyisakan Jerry Yang dan Lesikin. Plak, Lesikin menamparkan Jerry Yang. Saat melihat air mata Lesikin, kemarahan di hati Jerry Yang hilang. Lesi, aku. Jerry Yang baru ingin bicara, namun dipotong oleh Lesikin, aku akui, kamu juga korban untuk masalah 5 tahun yang lalu, tapi kamu juga ambil uang 50.000 yuan yang diberikan ayah untukmu, bahkan jika itu kompensasi untukmu, kenapa kamu tidak bilang dari awal kalau tidak bersedia menikah denganku? Baru menikah, kamu menghilang selama 5 tahun, apa kamu tahu berapa banyak yang kualami? Aku sudah seperti ini, mengapa kamu masih ingin membalasku? Katakan padaku, mengapa? Air mata Lesikin bagaikan mutiara, jatuh ke lantai satu persatu dan hancur berkeping-keping. Hati Jerry yang terasa sangat sakit, dia melangkah maju dan memegang bahu Lesikin. Aku benar-benar tidak mengambil uang ayahmu, aku juga tidak pernah berpikir untuk membalas dendam padamu. Aku kembali kali ini untuk menebus kamu dan putri kita. Percayalah, aku tidak akan menyakitimu. Tutup mulutmu, kamu tidak pantas menyebut putriku. Lesikin mendorong Jerry Yan, wajahnya penuh air mata, kalau kamu bukan datang untuk membalas dendam, kenapa menerima tugas di rapat keluarga ini? Tugas yang sama sekali tidak mungkin berhasil. Bersambung.